Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran mustalah hadis dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih lanjutkan lagi kemarin terkait dengan khabar ahad, bahwa dia dengan naql adil tamid dhabat muttasil sanad ghairi muallal wala syad. Ini adalah sahih lidati. Ini adalah sahih lidati. Kemudian beliau jelaskan di syarah penjelasan dari ta'rif. Kita lanjut, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tanbihun qawluhu wa khabarul ahad kal-jinsi wa baqi quyudi kal-fasl. Tanbih, perkataannya wa khabarul ahad seperti satu jenis yang tersisa dari ikatan-ikatan seperti satu pembahasan. Ini tambih penting juga yang beliau ingatkan. Iya, bahwa khabar ahad itu seperti satu ikat. Iya, seperti satu ikat. Kita lihat nanti bentuk dan jenisnya. Wa qawluhu minati adlin ihtirazun amma yanquluhu ghairul adl. Dan ucapannya dengan penukilan yang adil itu mengeluarkan dari apa yang penukilannya tidak adil. Iya. Jadi ucapan beliau binaqli adilin itu penting. Berarti mengeluarkan dengan penukilannya itu yang tidak adil. Iya, berarti nanti mengeluarkan dari sahih lidatih menjadi nanti bisa saja sahih li ghairi atau bahkan dhaif atau bahkan palsu. Ini penting untuk sahih lidatih adalah binaqli adilin dengan penukilan yang adil. Wa qawluhu huwa yusamma faslan yatawassatu baina al-mubtada'i wal khabari yu'dhinu bi anna ma ba'dahu khabarun 'amma qablahu wa laysa bina'tin lahu. Dan ucapannya huwa dinamakan dia adalah dhamir fasl. Yang mengantarai antara mubtada dan khabar yang diizinkan bahwasanya apa yang setelah yang mengumumkan iya, bahwasanya apa yang setelahnya itu khabar dari apa yang sebelumnya dan dia bukan na'at. Ini fungsi, ini faedah nahwiyah. Huwa di sini dhamir fasl yang memisahkan antara mubtada dan khabar. Tapi di sini fungsinya ini yang paling bagus. Ini nama faedah, tentunya tidak sengaja kita dapat begitu. Iya, didapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa fungsi dhamir fasl? Dia mengumumkan bahwa apa yang setelahnya itu khabar dari apa yang sebelumnya. Bukan na'at, karena bisa saja nanti itu adalah na'at atau bisa saja atau bayan. Iya kan? Bisa juga badat. Pokoknya tabi. Antum ketika katakan misalnya iya ulaika al-muflihun tanpa hum. Ulaika humul muflihun, kan ada hum dhamir fasl. Kalau hilang hum, ulaika al-muflihun. Al-muflihun antum i'rab apa? Kan bisa khobar. Ya kan? Bisa khobar dari ulaika, kan begitu. Tapi bisa juga i'rabnya apa? Kemungkinan badal. Ya kan? Na'at atau bayan. Kan begitu i'rabnya bisa. Tapi dengan adanya hum, maka itu langsung menyatakan bahwa ini khobar. Bukan na'at, bukan atau bayan. Dipahamkan? Bukan badal. Jelas fungsi dhamir fasl? Di samping di sana ada lagi faedah secara tafsir. Kalau tafsir kan lain lagi, lain fungsinya. Lain lagi fungsinya. Terus masya Allah. Wa qawluhu li dzatihi yukhriju ma yusamma sahihan bi amrin kharijin anhu kama taqaddam. Dan ucapannya secara zat itu mengeluarkan apa yang dinamakan sahih dengan perkara luar dari hal tersebut. Itu kata pendeknya sahih li ghairi. Jadi di sini kan sahih li dzati. Berarti mengeluarkan apa? Sahih li ghairi. Sahih karena amrun kharij. Sahih karena perkara luar.
وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف dan tingkatan-tingkatannya itu berbeda-beda mengikuti perbedaan sifat-sifat ini. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف dan berbeda dan tingkatan-tingkatannya itu berbeda yaitu kesahihannya dengan Yaitu sahih. Sahih itu berbeda-beda tingkatannya. Hadis sahih itu berbeda-beda tingkatannya. Makanya baru bilang tadi ditambih khobar ahad itu seperti jins. Paham kan? Seperti kata apa? Jins. Ketika dibilang jins berarti banyak tingkatannya. Ya tak? Banyak tingkatannya. Berarti ada khobar ahad sahih lidati, sahih ligoiri, paham kan? Hasan lidati, hasan ligoiri. Berarti kan 4 itu. Berarti berbeda-beda. Berarti khobar ahad itu seperti jins. Adapun sisa koid setelahnya itulah yang membedakan. Ketika dibilang khobar ahad, dia penukilannya tam, dobat. Koid setelahnya itulah membedakannya nanti dengan yang lain. Dengan yang lain. Makanya belum bilang tadi, sahih itu bertingkat-tingkat. Tergantung nanti perbedaan sifat perawinya. Ia menukilkannya. Al-muqtadiyati fit-tashih fil quwwati. Yang mengharuskan untuk mensahihkan yang kuat. Fa inna lamma kanat mufidatan li walati dhann alladhi alayhi madar as-sihah. Maka sesungguhnya tatkala hal tersebut memberikan faedah sangka yang kuat yang di atasnya poros kesahihan. Jadi kenapa kita sahihkan? Karena golabatud dhon. Nah, golabatu ad-dhon. Sangkaan kuat ini adalah penukilan tam dhabt adl. Sudah. Kita bilang sahih lidati. Kurang lagi sahih li ghairi. Kurang lagi hasan. Kurang lagi hasan li ghairi. Kan begitu nanti jadinya. Terus Iktarat ay yakuna laha darajatun ba'duha fawqa ba'din bihasabi umuri muqawwiyati. Dan mengharuskan dia memiliki tingkatan-tingkatan sebagiannya itu ada sebagian yang lainnya sesuai dengan perkara yang menguatkannya. Ya, jadi tingkatannya nanti derajatnya sebagian di atas sebagian yang lain tergantung nanti sifat dari perawi. Wa idza kana kadzalika fima yakunu ruwatuhu fi darajati Fama yakunu ruwatuhu fi darajati al-'ulya min al-'adalati wad-dhabti wa sa'ir as-sifat allati tujibu at-tarjiha kana sahha mimma dunahu. Dan jika seperti itu maka apa yang riwayat-riwayatnya itu apa yang rawinya itu berada pada tingkatan yang tinggi dari adalah dan dhabt dan seluruh sifat-sifat yang mewajibkannya tarjih, mewajibkan dia dikuatkan, maka ini lebih sahih dari apa yang di bawahnya. Paham tak? Jadi ketika rawinya berada di kedudukan yang tinggi dari sisi adal dan dhabt, demikian pula sifat yang lain, maka itulah membuat kita nanti tarjih bahwa ini lebih sahih daripada yang ini. Paham kan? فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. Dan dari tingkatan yang paling tinggi pada hal tersebut apa yang sebagian imam-imam itu menggunakannya bahwasannya yang paling sahih dari sanad-sanadnya. Jadi ada para imam bilang ini adalah ashahul asanid. Kenapa? Karena rawinya. Jadi mereka ucapkan ini adalah sanad yang paling sahih, maka itu karena mereka lihat pada rawi yang menukil hadis. Az-Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi. Seperti Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya. Ini namanya ashahul asanid. Karena Imamah Az-Zuhri. Kemudian beliau nukil dari Salim, anaknya Ibnu Umar. Kemudian dari bapaknya itu Ibnu Umar. Dari Nabi. Ini adalah ashahul al-asanid. Wa Muhammad bin Sirin an Ubaidah bin Amr as-Salmani an Ali. Dan seperti Muhammad bin Sirin dari Ubaidah bin Amr as-Salmani dari Ali. Nah, ini ashahul asanid. Ya, Muhammad bin Sirin dari Ubaidah Ibn Amr as-Salmani, dia nukil dari Ali. Wa Ibrahim An-Nakhai An-Alqamah an Mas'ud. Dan seperti Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah dari Mas'ud. Nah, seperti ini.
ini kan asbatun nas di guru-gurunya. Ya seperti Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah. Ya orang yang paling terpercaya yang menukil dari Alqamah adalah Ibrahim An-Nakhai. Demikian pula Alqamah, murid yang paling terpercaya di Ibnu Mas'ud. Demikian pula tadi yang lain itu di atas tadi. Jadi ada namanya asbatun nas. Orang yang paling terpercaya dalam seorang guru. Kan tidak semua murid itu kuat di guru. Karena para ulama mengatakan ya asbahu bi syaihihi ya adaban wa samtan, misalnya kadang begitu. Lebih mirip dengan syekhnya dari sisi adab dan sifatnya. Jadi itu membuat dia nanti menjadi asbatun nas. Orang yang paling terpercaya terkait dengan gurunya. Kan dia yang paling meniru gurunya. Dari sisi penyampaian ilmu dan yang lainnya yang disampaikan. Ya, atau bisa juga dari lituli al-musahaba. Karena lamanya dia berguru dengan gurunya itu. Sehingga nanti itu juga menyebabkan kita dalam bab tarjih berbeda dalam memilihnya. Ada pertentangan antara murid yang tidak lama sama gurunya itu dengan yang sudah lama. Itu nanti dikedepankan daripada yang baru. Daripada yang tidak lama duduk bersamanya. Itu semua nanti menjadi nilai tarjih. Waduna fil bati. Dan di bawahnya terdapat satu tingkatan. Dan di bawahnya dalam rutbah, dalam tingkatan. Tadi kan yang paling sahih. Di bawahnya lagi. Riwayat Buraidah bin Abdullah bin Abi Buraid. An jaddi an Abi Musa. Seperti riwayatnya Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah dari kakeknya, dari bapaknya Abi Musa. Nah, ini seperti riwayat ini. Di bawahnya ini riwayat keluarga. Seperti Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah. Dia riwayatkan itu dari kakeknya. Itu Abu Burdah. Dari bapaknya. Itu Abu Sa'id. Ayat itu Abu Musa. Wa Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Dan seperti Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas. Wa duna fil rutbah. Dan di bawahnya terdapat satu tingkatan. Di bawahnya lagi secara tingkatan. Kasuhail ibn Abi Salih an-Nabi Hurairah. Seperti Suhail bin Abi Salih dari bapaknya dari Abu Hurairah. Wakal Ala bin Abdurrahman an-Nabi Hurairah. Dan seperti Al-Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah. Fa'inna jami'a yashmalhum ismul adalati wa dhabti. Semua ini. Jadi semua ini namanya apa? Adal dobet. Padahal tingkatannya apa? Berbeda. Iya, tingkatannya berbeda. Maka semua penamaan adalah dan dapat mencakup mereka. Illa anna fil martabatil ula min as-sifatil murajjihati ma yaktari taqdima riwayatihim ala allati taliha. Kecuali bahwasanya pada tingkatan yang pertama dari sifat-sifat yang merojihkan apa yang mengharuskan mengedepankan riwayat mereka atas apa yang setelahnya. Wa fil lati taliha min quwwati dhabti ma yaktari taqdima 'ala as-salisati wa hiya as-salasa. Dan pada apa yang setelahnya dari kuatnya dhabt apa yang mengharuskan mengedepankannya atas yang ketiga. Jadi ada tingkat yang ketiga. Paham maksudnya tak? Ketika ada terjadi sesuatu, kita kedepankan tingkatan pertama. Kalau ada perbedaan penukilan. Tapi kalau antara kedua dan ketiga, kita kedepankan yang kedua. Di atas yang ketiga. Begitu seterusnya. Dalam bab tarjih. Muqaddamatun ala riwayati ma yu'addu ma yanqalibu bihi hasanan. Nah, ini dia. Dan dikedepankannya yaitu yang ketiga atas riwayat orang-orang yang dianggap bersendirinya itu hasan. Jadi kan ada di sana orang yang kalau meriwayatkan dia bersendiri dia hasan. Mana yang kita kedepankan daripada yang ketiga? Padahal yang ketiga tadi dilihat dari 1, 2 dia rendah. Tapi kalau ada periwayatan, ini kan semuanya ini adal dobat 3 tingkatan tadi.
tapi beda-beda tingkatannya, kan begitu. Sekarang ada rawi yang bersendiri dia hasan. Kemudian bertentangan dengan yang ketiga tadi. Yang dikedepankan yang mana? Yang ketiga daripada yang hasan. محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. Seperti Muhammad bin Ishaq dari Asim bin Umar dari Jabir dan Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan kakeknya. Jadi kan riwayat Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, ya, ini adalah silsilah dhaif. Ini adalah dikatakan silsilah ini adalah silsilah hasan. Silsilah hasan. Iya. Karena silsilah ini dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya, bapaknya maksudnya Shu'aib, kakeknya adalah Abdullah, sahabat, Ibn Amr bin As. Ya. Dan ini adalah riwayat Amr bin Shu'aib an Abi. Itu Shu'aib an Jaddi, yaitu Abdullah Ibn Amr Ibn al-As. Ya, Ibn al-As. Ini riwayat hasan. Ini adalah riwayat yang hasan. Demikian pula yang sebelumnya tadi, Muhammad ibn Ishaq dari Asim ibn Umar dari Jabir. Iya. Ini sebenarnya, iya, kalau dia yaitu Muhammad ibn Ishaq ini bermasalah ini rawi. Ini rawi mudallis. Mudallis. Ini Muhammad bin Ishaq. Kalau dia tidak tasrih dengan tahdits, haddatsana, maka ini sanad bisa dhaif karena ini rawi mudallis. Tapi kan kalau dia bersendiri, jadi kalau dia bersendiri dhaif. Kalau ada pendukung, maka dia menjadi hasan li ghairi karena dia rawi yang mudallis. Tapi kalau dia mengatakan an Asim ibn Umar, kalau dia menukil dengan apa? An. Kalau dia tasrih bi tahdits, maka dia diterima hadisnya. Wakis ala hadhihi al-maratib ma yashbihuha, dan bandingkanlah Kiaskanlah apa dikatakan ini apa yang serupa dengannya. Al-martabatul ula hiya allati atlaqa 'alaiha ba'd al-a'immati annaha asahhul asanid wal mu'tamad 'adam al-itlaq li tarjamatin muayyanatin minha. Tingkatan yang pertama, dia adalah apa yang sebagian imam-imam itu menggunakan atasnya bahwasanya yang paling sahih sanad-sanadnya. Nah, itulah as-sahul asanid. Tingkatan pertama, terus dan dianggap tanpa menggunakan pengertian yang wal mu'tamad, tapi yang itu kan tadi dialah. Ini tingkatan pertama yang disebut oleh sebagian al-a'immah, tapi wal mu'tamad yang menjadi sandaran. Nah, yang benar, yang berkuatkan bahwa apa? Adamul itlaq. Tidak dimutlakan. Ya, li tarjamatin muayyanatin minha, untuk terjemah tertentu darinya. Ya, terjemah tertentu darinya. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh kita itlaqkan di biografi tertentu. Karena memang para ulama berselisih pendapat mana itu asahul asanid. يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك الجحية على ما لم يدركوه. Paham ya? Diambil dalil dari sekelompok apa yang imam-imam itu mengitlakkan atasnya, atas kerojihannya, lebih rojihnya atas apa yang mereka tidak mengitlakkannya. Artinya betul. Jadi kan tadi belum bilang tidak boleh diitlakkan di tertentu. Tapi bisa kita ambil faedah. Ketika para imam bilang ini adalah asahul asanid, berarti itu yang paling roji. Begitu saja. Tanda kita tidak mengitlakkan bahwa ini adalah asahul asanid di terjemah tertentu. Kan begitu. Tapi ketika ada imam yang mengucapkan itu, dia bilang ini adalah asahul asanid, berarti itulah yang paling roji. Jadi kita ini ambil faedah. Kita ambil faedah. Oh, ini yang riwayat yang paling roji. Dari sisi itu. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. Dan diikutkan pada perbedaan ini apa yang dua imam itu bersepakat. Bukhari Muslim.
Imam Bukhari dan Muslim sepakat atas memasukkan dalam mengeluarkannya. berdasarkan pada apa yang bersendiri Kalau dilihat dari apa yang dari sasar dari keduanya. paham tak? Nah, di sinilah misalnya ada hadis Bukhari Muslim. Tapi ada juga hadis hanya Bukhari, ada hadis hanya Muslim. Tentunya yang paling roji adalah Bukhari Muslim. Kan sama ini. Sama. Ya, ikut juga dalam pembahasan ini. Bukhari Muslim lebih kuat daripada Bukhari. Atau lebih kuat daripada Muslim. Sampai mereka nanti mengatakan, Bukhari lebih kuat daripada Muslim. Kalau bersendiri. Iya, itu namanya tafawud. Wa man farada bihi al-Bukhari binisbati ila man farada bihi Muslim. Apa yang Imam Bukhari bersendiri dengannya lebih kuat. Tak? Itu disandarkan. Enggak. Dilihat kepada apa yang Imam Muslim bersendiri dengannya. Tak? Jadi kalau melihat ada hadis ini, Bukhari bersendiri, Muslim bersendiri. Kalau bertentangan, Bukhari dikedepankan daripada apa? Muslim. Nah, ini harus dipahami. Nanti mengarah ke dalil, mengarahlah kepada pembahasan fikih. Ada hadis bertentangan antara Bukhari Muslim dengan Bukhari misalnya, atau dengan Muslim misalnya. Kita dalam masalah menguatkan masalah, walaupun hadisnya sama-sama sahih, apalagi yang dhaif. Inilah kadang orang itu tidak paham, orang yang belum belajar, tidak belajar usul fikih, ya, tidak belajar mustalah hadis. Inilah nanti yang membuat cacat fikih, membuat cacat apa fikih, sehingga kita dalam menguatkan masalah tidak kuat. Iya, kita selalu bilang, jangan sampai yang saya pegang ini tidak kuat. Tapi kalau antum tahu ini, bahwa lawan pendapatnya antum adalah bersendiri Muslim. Dalil antum pakai adalah bersendiri Bukhari. Antum kuatkan Bukhari misalnya. Antum tidak takut terhadap pendapat yang mengambil hadis Muslim. Karena antum ketika dibandingkan, mana yang kuat ini ketika tarjih. Bukhari lebih kuat daripada apa? Muslim, begitu. Jadi kita tidak mengatakan dalilmu dhaif. Tidak, dia di Muslim. Tapi ini kita ta'arud. Ada pertentangan, ada perbedaan di atas ini. Maka kita pilihkan yang rajih. Dipahamkan? Inilah namanya cara tarjih. Cara merojihkan pendapat. Anda bisa paham ini? Nanti kita terbentuk dari ini. Ini namanya alatnya. Terus? Ittifaq ulama ba'dahum 'ala talaqqi kitabihima bil qabul. Karena sepakatnya ulama setelah dari keduanya atas mengambil kedua kitab tersebut dan menerimanya. Wa ikhtilafi ba'dihim fi ayyihima arjah. Fa ittafaqa 'alaihi arjahu min hadhihi al-haythiyyati mimma lam yattafaqa 'alaihi. Yattafiqa 'alaihi. Dan berbeda pada sebagian mereka berselisih pada sebagian mereka mana yang paling rajih dari keduanya. Jadi mereka berselisih mana yang paling rajih, Bukhari atau Muslim? Maka apa yang keduanya sepakat atasnya lebih rajih dari pertimbangan ini. Anda kan gini, mereka kalau Bukhari Muslim bersendiri, mereka berselisih, tapi mereka sepakat. Bukhari Muslim, mereka sepakat untuk menerimanya. Berarti yang mereka sepakati itu lebih rajih daripada yang diperselisihkan. Itu kalau antum bandingkan. Ini ada Bukhari Muslim, kemudian ada bersendiri Bukhari, ini ada bersendiri Muslim. Mana yang antum pilih dalam bab tarjih? Iya, Bukhari Muslim. Lebih antum rajihkan daripada siapa? Muslim. Misal antum bertentangan, ada Bukhari Muslim angkat tangan dalam sholat 3 kali. Takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku 3 kali. Bersendirinya Bukhari angkat tangan setelah salam, setelah tasyahud awal. Ini kalau bertentangan, tidak bisa dikompromikan, ya antum pilih Bukhari Muslim. Hanya 3 kali. Begitu cara menguatkan. Kalau misalnya tidak bisa dikompromikan, kan begitu. Kalau bisa dikompromikan, di sana juga ada yang mengkompromikan. Di Bukhari ada tambahan ilmu. Iya, tambahan ilmu itu ya kita terima. Daripada yang tidak ada tambahan ilmu. Itu kan lagi pembahasan lagi. Tapi ini sekedar contoh. Ada perbedaan riwayat Bukhari Muslim dan Muslim. Paham kan? Ini dia yang dilihat. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في صحته
ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. Dan jumhur dan jelas mengatakan mengedepankan Sahih Al-Bukhari pada kesahihannya dan tidak didapati dari satupun yang jelas yang menyelisihinya. Ini dia. Dah, jadi sekarang ada perselisihan antara Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan lagi tadi hadis. Contoh kita yang sama tadi. Hadis mengangkat tangan. Berselisih Bukhari dan Muslim. Bukhari tambah 1, Muslim tidak ada itu tambahan. Maka ketika mayoritas, nanti beginilah kaidah pembahasannya nanti, mayoritas berpendapat dikedepankan Bukhari daripada Muslim. Akhirnya mereka katakan, angkat tangan juga. Karena Bukhari lebih ke depan daripada Muslim. Muslim kan tidak ada. Bukhari ada. Ya, Bukhari lebih kuat. Dipahamkan? Daripada Muslim. Dan tidak ada yang mengkritik mayoritas dalam hal itu. Ini nanti namanya pegangan dari sisi fikih ke depan. Iya, terus. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أدم السماء أصح من كتاب مسلم. Adapun apa yang dinukil dari Abu Ali An-Naisaburi, bahwasanya dia berkata, apa yang berada di bawah permukaan langit tidak ada yang berada di bawah permukaan langit ini di bawah permukaan langit. Tidak ada di bawah langit, naungan langit ya. Permukaan langit ya. Tidak ada di bawah naungan langit lebih sahih dari kitab Muslim. Nah, ini di sini gimana ini? Ada ucapan Abu Ali An-Naisaburi rahimahullahu taala, ya, beliau berkata tidak ada di bawah langit ini, di kolom langit ini yang lebih sahih daripada Muslim. Gimana ini? Apakah dia lebih merojikan dari Bukhari? Atau bagaimana ini ucapan? Iya. Walam yusarrihu biqawlihi asahha min sahih Bukhari. Nah, ini jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia kan tidak jelas. Itu mengatakan dia lebih sahih daripada Bukhari. Dia cuma bilang sahih Muslim adalah yang paling sahih. Dia tidak membandingkan dengan sahih Bukhari. Li'annahu innama nafa wujuda kitabin asahhi min kitab Muslim. Karena sesungguhnya tiada lain menafikan adanya. Dia hanyalah menafikan adanya kitab yang lebih sahih dari kitab Muslim. Idil manfiyu innama huwa ma taqtadihi sifatu af'ala min ziyadati sihhati fi kitab syaraka kitab Muslim fi sihhati. Karena yang menafikannya tidak lain dia adalah apa yang bentuk af'ala yang mengharuskan lebih sahih pada kitab yang berserikat dari kitab Muslim. Bentuk af'al, isim tafdil. Bentuk af'al maksudnya isim apa? Tabdil, yang mengharuskan nanti ada tambah sahih dibandingkan kitab yang berserikat dengan sahih Muslim. Yamtazu bi tilka ziyadati alaihi wa lam yanfi musawat. Terpisah tambahan tersebut atasnya dan tidak menafikan yang sama. Baik. Jadi yamtazu bi tilka ziyadah, dia berbeda dengan tambahan itu. Walam yamfil musawah. Dia tidak menafikan kesamaan. Dia tidak bilang tidak ada samanya. Tapi dia cuma bilang apa? Tidak ada yang lebih sahih. Berarti kan namanya wazan af'al isim tabdil itu adanya samaan. Nah, ini Ali dan Muhammad sama-sama tinggi, tapi Ali lebih tinggi. Berarti kan sama-sama tinggi, ada kesamaan sahihnya, kan begitu. Tapi satu lebih. Dia tidak bilang tidak ada yang sahih. Paham kan? Dia tidak menafikan kesamaan. Dia cuma bilang lebih. Paham kan? Wa kadzalika ma nukila an ba'd al-magharibah annahu faddala sahih Muslim ala sahih Bukhari. Dan demikian itu apa yang dinukil dari sebagian ulama dari barat, bahwasanya dia lebih mengutamakan ulama Maghrib ya. Terus dia lebih mengutamakan sahih Muslim atas sahih Bukhari. Kadzalika fima yarji'u ila husni siyaqi wa jawdatil wad'i wat tartibi. Dari sisi ini, bukan dari sisi sahihnya. Apa kata beliau? Ini Masya Allah kompromi yang bagus. Kenapa ulama Maghrib, ya Maroko dan yang sekitarnya lebih mengutamakan sahih Muslim daripada sahih Bukhari? Itu dari sisi pada tersebut kembali kepada bagusnya konteks, baiknya konteks, susunannya dan bagusnya
tempat-tempat dan peletakannya, dan tingkatannya urutannya. dan urutannya. Dan Sahih Muslim lebih bagus daripada apa? Sahih Bukhari. Walam yufsih ahadun minhum bi anna dzalika rajin ila as-sahiyyati. Dan tidak terang-terangan salah satu pun dari mereka bahwasanya dia kembali kepada kesahihannya. Enggak. Mereka tidak berbicara akan lebih sahihnya, bukan. Ini dari sisi apa? Urutan susunan. Walau afsahu bihi laraddahu alaihim syahidul wujudi. Dan seandainya mereka mensahihkan atas orang yang menyaksikan keberadaannya, telah menolak atas mereka. Masya Allah. Seandainya mereka terang-terangan, afsahu. Seandainya mereka terang-terangan, ya dikatakan orang yang ngomong jelas itu fasih karena terang. Nah, kalau seandainya mereka terang-terangan dengannya, maka laraddahu alaihim syahidul wujud. Mereka pasti akan dibantah oleh yang ada di alam ini. Kalau dia bilang Sahih Bukhari Sahih Muslim lebih sahih daripada Sahih Bukhari, gimana caranya? Tidak ada Muslim kalau tidak ada Bukhari. Gimana caranya kita bilang apa? Sahih Muslim lebih sahih. Tidak, urutannya dia lebih bagus karena namanya orang datang setelahnya melihat kekurangan yang ada sebelumnya, akhirnya dia apa? Susun lebih bagus. Dari sisi itu saja. Adapun dari sisi sahih, kalau ada yang mengatakan begitu akan dibantah oleh seluruh yang ada di alam ini. Iya kan? Karena tidak mungkin ada Muslim kalau bukan karena sebabnya Bukhari, gurunya. Dipaham kan? Iya. Fasifatul lati taduru 'alaiha as-sihhatu fi kitab al-Bukhari atamu minha fi kitab Muslim wa syartuhu fiha aqwa wa asaddu. Nah, itu dia. Dan sifat-sifat yang berputar atas kesahihan pada kitab Al-Bukhari itu lebih sempurna darinya pada kitab Muslim yang lebih kuat. Dan syarat-syarat padanya lebih kuat. Dan lebih asad, lebih bagus. Syarat Bukhari lebih kuat. Bukhari bayangkan, itu dia harus pernah berjumpa dengan gurunya. Imam Muslim yang penting semasa. Misalnya dari syarat hadis yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari, setiap guru harus bertemu dengan setiap guru yang dia nukil harus ketemu dengan gurunya. Kan begitu? Kalau Muslim yang penting semasa. Kan kalau semasa berarti mungkin kita ketemu. Dari sisi itu lebih kuat Bukhari daripada Muslim. Iya, terus. Wa amma rujahanuhu min haythu al-ittisal falishtiratihi an yakuna rawi qad thabata lahu liqa'u man rawa anhu walau marratan. Ini Bukhari ini. Dan adapun terlihatnya dari sisi bersambung, maka syaratnya seorang rawi itu Bukhari ini ya, istiratuhu, karena dia mempersyaratkan itu Imam Bukhari ya. Karena dia mempersyaratkan bahwasanya seorang rawi itu harus tetap bertemu terhadap siapa yang meriwayatkan darinya walaupun satu kali. Itu Imam Bukhari. Iya, harus pernah bertemu dengan gurunya walaupun sekali. Waqtafa Muslimun bi mutlaqil mu'asarah. Dan Imam Muslim mencukupkan dengan mutlak sezaman. Yang penting semasa. Iya. Terus Wa alzama al-Bukhari bi annahu yahtaju ila alla yuqbala al-'anata aslan. Dan Imam Bukhari mengharuskan bahwasanya butuh kepada untuk tidak menerima hadis an-anah secara asal. Nih, asalnya Bukhari tidak menerima hadis an-anah. Ya, karena ditakutkan mudalis, akhirnya tidak tasribi, biliko kan begitu. Dia tidak menerima an-anah aslan pada asalnya. Ada yang mengharuskan begitu. Ada yang mengatakan melazimkan. Berarti Imam Bukhari tidak menerima apa? An-anah. Gimana ini? Nah, apa kata beliau? Wa ma alzamahu bihi laisa bilazim. Kenapa yang haruskan dengannya itu tidak harus. Siapa yang mengharuskan Imam Bukhari begitu? Itu tidak harus. Artinya ketika Imam Bukhari mempersyaratkan harus pernah ketemu, berarti Imam Bukhari tidak menukilkan dengan an. Karena harus dengan hadatsana karena ketemu. Tidak harus. Siapa tahu rawinya bukan mudalis. Kenapa kita paksa? Karena yang dipaksakan harus sorry dengan tahdid adalah rawi apa mudalis. Itu kan sedikit sekali. Kan hanya 100 lebih orang. Masa kita ini kan itu dipersyaratkan rawi yang mudalis. Adapun yang bukan mudalis, tidak apa-apa dengan an.
karena dia ketemu. لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة karena sesungguhnya seorang rawi jika dia tetap padanya berjumpa walaupun satu kali la jadi fi riwayati ihtimal alla yakuna sami'a minhu tidak berjalan padanya riwayat-riwayat yang kemungkinan dia tidak mendengar darinya. Iya kan pernah ketemu walaupun sekali, jadi yang dia riwayatkan itu yang dia dengar. Li'annahu yalzamu min jarayani an yakuna mudallisan karena sesungguhnya tidak mengharuskan Karena dia mengharuskan dari jalannya. Kalau kita perlakukan itu bahwa kemungkinan dia tidak dengar, berarti dia mudalis. Itu kan masalah nanti. Iya kan? Karena kemungkinan tidak dengar, berarti itu rawi mudalis. Banyak sekali rawi mudalis. Wal mas'alatu mafruḍatun fi ghairi mudallis. Pada masalah ini tidak harus padanya seorang mudalis. Al-mas'alatu mafruḍah maksudnya difardukan, yaitu pembahasannya pada selain mudalis. Tidak bisa. Ini yang kita bahas ini yang tidak boleh dengan an-ana itu riwayat apa? Riwayatnya mudalis. Pada selain mudalis tidak masalah menukil dengan apa? Ini sisi yang mengharuskan Imam Bukhari lebih kuat, kemudian berarti keharusannya tidak boleh dengan an. Tidak juga begitu. Banyak di Bukhari dengan riwayat apa? An. Wa amma rujihanuhu min haitsu al-'adalatu wad-dabt. Dan pun kelebihan dari sisi adalah dan dabt. Karena rijal alladziina tukullima fihi min rijal muslimin aktsar 'adadan min rijal alladzi tukullima fihi min rijal Bukhari. Dari sisi rawi yang dibicarakan. Mana lebih banyak rawi yang dibicarakan daripada Bukhari daripada Muslim? Maka sesungguhnya perawi-perawi yang dibicarakan pada mereka dari perawi Muslim itu lebih banyak jumlahnya dari perawi-perawi yang dibicarakan pada perawi-perawi Imam Bukhari. Paham tak? Dari sisi pula berarti Bukhari lebih kuat daripada apa? Muslim. Karena rawi yang dikritik di Bukhari itu sedikit dibandingkan dengan rawi yang dikritik di Muslim. Ma'anna al-Bukhariya lam yumkin min ikhraj hadithihim bal ghalibhum min shuyukhi alladhi akhadha anhu wa marasa hadithahum bi khilafi Muslim fil amrayn. Padahal bersamaan dengan itu Imam Bukhari tidak banyak dari mengeluarkan tidak memperbanyak dari mengeluarkan hadis-hadis mereka. Jadi rawi memang ada rawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari, tapi Bukhari tidak banyak mengeluarkan hadisnya. Sedikit itu rawi, ketika rawi itu adalah bermasalah terus dikritik oleh yang lain, pasti Bukhari tidak banyak mengeluarkan hadisnya. Paham kan? Tidak banyak mengeluarkan hadisnya. Terus bahkan kebanyakan dari guru-gurunya. Bahkan kebanyakan yang mereka kritik tadi itu, rawi yang ada kritikannya, itu rata-rata itu dari gurunya Imam Bukhari. Artinya dia pastikan dia dengar betul nggak ini hadis dari gurunya setelahnya, kan begitu? Rata-rata itu dari gurunya Imam Bukhari yang diambil darinya dan mengamalkan hadis mereka. Dan beliau telah marosa itu meneliti dengan baik hadis mereka. Terus dan berbeda Imam Muslim pada dua perkara. Dua perkara itu Imam Muslim berbeda. Imam Muslim itu bukan hanya gurunya yang dikritik. Karena memang kan syaratnya adalah lebih rendah. Kan begitu? Jadi berbeda Imam Bukhari dengan Imam Muslim dari sisi yang dikritik. Dalam dua perkara itu, Imam Muslim, rawi yang dikritik, banyak dikeluarkan hadisnya. Paham kan? Kan beda dari dua hal tadi. Kalau Imam Bukhari, kalau ada rawi yang dikritik, sedikit hadis yang beliau keluarkan. Imam Muslim berbeda, banyak hadis yang keluarkan. Imam Bukhari, kalau itu rawi yang dikritik, maka itu yang dia pastikan adalah gurunya. Paham tak? Hadis yang dia nukil dan dia sudah pastikan itu dari gurunya bersambung. Imam Muslim berbeda dengan Bukhari dalam hal itu. Amma rajahanuhu min haitsu 'adam as-sududi wal 'ilali. Dan apun kerajihannya dari sisi tidak adanya hadis syad dan cacat. Karena man tukila 'ala al-Bukhari min al-ahadits aqallu 'adadan mimman tukila 'ala Muslim. Karena sesungguhnya apa yang dikritik terhadap Imam Bukhari dari hadis-hadis itu lebih sedikit jumlahnya dan apa yang dikritik dari Imam Muslim. Itu dia. Jadi di sisi kerojahan syad dan ilalnya,
Yang dikritik di Bukhari dari hadis itu lebih sedikit jumlahnya daripada yang dikritik dari siapa? Muslim. Iya. Terus? هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وعرف بصناعة الحديث منه. Bersama ini bersama sepakatnya ulama bahwasanya Imam Al-Bukhari itu lebih mulia dari Imam Muslim pada ilmu-ilmunya dan mengetahui dan lebih paham dari bentuk-bentuk hadis. Dan bersamaan dengan itu para ulama bersepakat bahwa Bukhari itu lebih mulia daripada Muslim dari sisi keilmuan dan dari sisi pengetahuan terhadap hadis. Dan bahwasanya Imam Muslim itu adalah muridnya. Wa khiriju. Dan lulusan darinya. Kirij artinya lulus. Antum kirij baitul lughah, misalnya begitu. Artinya lulusan rumah bahasa Arab. Itu kirij. Walam yazal yastafidu minhu wa tatabbu atharuhu hatta laqad qala Daruqutni laula al-Bukhari lamma raha Muslimun wa jaa. Dan senantiasa Imam Muslim mengambil faedah dari mengikuti jejak-jejaknya sampai Imam Ad-Darqutni berkata, kalau bukan karena Imam Bukhari maka tidak betah Imam Muslim tidak perlu datang. Tidak ada Muslim. Kalau tidak ada Bukhari sampai begitu, karena kan guru sebab pokok. Guru adalah sebab pokok dari murid, ya kan? Guru tidak bisa, murid tidak bisa tiba-tiba, bisa saya bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Karena kalau tidak ada gurunya, tidak ada murid, tidak ada murid. Ini yang dikatakan oleh Imam Daruqutni rahimahullah. Kita cukupkan dulu situ, alhamdulillah. Masya Allah. Mana dia ambil hadisnya itu Bukhari Muslim atau ada Bukhari yang ada tambahan ini? Kan itu yang kita bahas dari tadi. Dah, Bukhari menyelisih Muslim. Mana yang lebih roji? Itu dari tadi ini. Antara Bukhari Muslim, tapi Bukhari tapi ada tambahan ini bukan? Iya kan. Bukhari Muslim bersepakat kan. Setelah itu Bukhari menyelisih Muslim. Itu sekarang saudara. Gimana caranya? Ini dari tadi kita putar-putar. Kenapa Bukhari lebih roji daripada Muslim? Ini tadi dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Dipaham kan? Kalau dia bersendiri itu dia Hasan. Pertanyaan saya Ustaz, kapan bro dikatakan bersendiri? Kapan bro dikatakan bersendiri? Kalau tidak ada yang lain menukilnya. Maksudnya dia belajar sendiri? Enggak, bukan. Hanya dia menukil. Bukan berarti dia hanya sendiri, cuman tidak ada yang menukil kecuali dia. Dia menukil terus tidak ada yang ikuti. Iya, tidak ada penukil yang lain. Padahal dia ini punya 100 murid. Dia bersendiri dengan lafaz itu. Makanya tadi dia Hasan. Makanya dia dibilang Hasan. Terus karena dia Hasan, sebenarnya tuh di sini dia pakai an. Hah? Dia pakai an tadi. Pakai? Antai anu asin. Terus Oh iya, kan ini rawi mudalis. Muhammad bin Ishaq. Dia pakai an. Berarti kan ada ihtimal adalah dia tidak dengar. Karena mudalis. Berarti kan bisa dhaif. Bisa dhaif. Kan begitu. Tapi karena ada pendukung nanti jadi Hasan li ghairi. Kalau yang dibawa lagi Hasan memang. Kalau dia ada pendukungnya nanti menjadi sahih. Kemarin yang alfat mutlak sama nisbi itu kan kalau alfat mutlak itu yang bersendiri sahabat, yang nisbi itu yang bersendiri berarti yang selain sahabat. Karena bingung apa maksud kalau mungkin anak baca catatan kakinya. Di sini dikasih contoh untuk yang bersendiri yang kasih contoh untuk alfat nisbi itu innamal a'malu binniyat. Berarti itu nanti yang bersendiri Sampai terus ke bawah tuh. Semua. Iya. Berarti kalau bersendiri semua. Kalau hanya sahabat kan mutlak. Ya.
Kalau di bawah namanya nisbi. Binisbati ila alqamah. Meskipun sahabat bersendiri. Iya. Karena setelahnya jadi masyhur. Dah, setelah Yahya, siapa tuh? Namanya yang paling terakhir, Yahya ibnu Sa'id. Setelahnya kan langsung tersebar, berarti bersendiri berdasarkan dia. Nah, cocok itu tahu. Kalau Bukhari menyelisih Bukhari Muslim bagaimana? Bukhari menyelisihi Bukhari Muslim, berarti Bukhari Muslim lebih utama. Maksudnya ada contohnya? Ada contohnya? Itu yang masalah. Iya, ini kan hanya dalam bab hayalan tarjih. Dah? Masalahnya setelah itu kalau Bukhari Muslim menyelisih Bukhari. Dah? Berarti nanti kita lihat lagi masalah setelahnya. Berarti Bukhari pasti menyelisih Muslim. Atau Muslim menyelisih Bukhari. Cuman contoh tadi kita itu nanti setelah. Jadi tidak ada kan Bukhari menyelisih Muslim. Karena Bukhari Muslim. Sekarang ini tinggal setelahnya. Bukhari bersendiri. Berarti dia menyelisih Muslim. Berarti lebih roji Bukhari. Kalau dibalik Muslim menyelisih Bukhari. Di sanad yang sama. Kalau di sanad yang lain tidak masalah. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik.